Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terinspirasi dari peristiwa nyata yang bertujuan untuk memberikan edukasi serta meningkatkan kesadaran kita semua. Nama, lokasi, dan tokoh dalam kisah ini telah disesuaikan untuk menjaga privasi semua pihak. Segala kesamaan dengan kejadian sebenarnya hanyalah kebetulan belaka. Simak hingga akhir, karena kisah ini akan menginspirasi dan sangat menguras emosi Anda. Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, Siti hidup dengan suaminya Dani dan seorang putri kecil bernama Rani. Kehidupan mereka sederhana, tapi kebahagiaan tak pernah lepas dari rumah itu. Namun kondisi ekonomi memaksa mereka berpikir keras. Sawah kecil yang mereka garap tak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Siti dan Dani hidup dengan kondisi serba pas-pasan. Dani bekerja sebagai buruh tani yang penghasilannya tidak menentu. Panen yang gagal karena hama membuat penghasilan mereka semakin menipis. "Mas, uang belanja ini cuma cukup buat 3 hari. Gimana nanti?" tanya Siti sambil menahan tangis. Dani hanya bisa menunduk. Dia tahu, sebagai kepala keluarga, kegagalannya memberikan nafkah adalah tamparan keras. "Aku sudah coba ke kota, Siti. Tapi orang kayak kita susah cari kerja," jawab Dani dengan nada lemah. Di sudut rumah, Rani, putri kecil mereka, duduk sambil memainkan boneka kain yang sudah robek. Siti sering menatap wajah Rani sambil berpikir, apa aku selamanya akan membuat anakku hidup begini? Apa aku harus pasrah? Suatu hari, seorang tetangga datang membawa kabar. Dia bercerita tentang pekerjaan sebagai TKW di Timur Tengah. "Gajinya besar loh, Ti. Bisa sampai jutaan tiap bulan. Cukup buat bangun rumah dan sekolahkan anak," katanya. Malam itu, Siti dan Dani berdebat. Dani menolak ide tersebut. "Aku nggak mau kamu jauh dari kita. Bagaimana kalau kamu kenapa-kenapa di sana?" katanya tegas. Tapi Siti tak menyerah. "Mas, kalau kita terus begini, Rani mungkin gak akan pernah sekolah. Aku cuma ingin masa depan lebih baik buat dia." Dani akhirnya menyerah. Meski berat hati, dia mengantar Siti ke agen tenaga kerja beberapa minggu kemudian. Dengan tekad bulat, Siti berangkat. Dia tinggalkan keluarga kecilnya, berharap bisa mengubah nasib. Namun, dia tidak tahu keputusan ini akan menjadi awal dari penderitaan panjang. Setibanya di Arab Saudi, Siti disambut oleh seorang pria paruh baya bernama Abdullah, majikannya. Awalnya, semuanya tampak baik-baik saja, tapi itu hanya ilusi. Siti dipaksa bekerja siang dan malam tanpa istirahat, membersihkan rumah besar, memasak, mencuci, hingga mengurus anak-anak Abdullah yang sering memperlakukannya dengan kasar. Bulan pertama, Siti bertanya tentang gajinya, tapi Abdullah hanya tertawa dingin. "Nanti kalau kontrak selesai," katanya. Bulan demi bulan berlalu, tapi janji itu tak pernah ditepati. Di Indonesia, Dani berjuang sendirian. Uang yang dikirim oleh agen tenaga kerja sebelum keberangkatan Siti hanya cukup untuk beberapa bulan. Setelah itu, Dani harus meminjam uang ke tetangga untuk membeli kebutuhan harian. "Mana uang dari Siti? Katanya gajinya besar?" tanya salah satu tetangga. Dani hanya bisa terdiam. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Dalam kesulitan itu, Dani mulai menyesali keputusannya. "Seandainya aku melarang dia pergi," pikirnya. Tapi saat itu, tidak ada pilihan lain. Sementara itu di Arab Saudi, Siti menghadapi penderitaan yang semakin berat. Abdullah mulai bertindak kasar, bahkan mengancam Siti setiap kali dia meminta haknya. Hari-hari berlalu dengan rasa lapar dan kelelahan. Suatu malam, Siti nekat mencoba melarikan diri. Dia menunggu hingga semua orang tidur, lalu membuka pintu belakang. Namun nasib buruk menghantuinya. Dia tertangkap kamera pengawas, dan Abdullah murka besar. "Kamu pikir bisa pulang? Kamu milikku sampai kontrak selesai," bentak Abdullah. Di saat-saat seperti itulah, Siti hanya bisa berdoa. Hatinya penuh penyesalan, tapi dia tahu
menyerah bukan pilihan. Keberadaan Siti akhirnya diketahui oleh seorang warga Indonesia yang tinggal di sekitar rumah majikannya. Dia melaporkan kasus ini ke KBRI dan dengan bantuan polisi setempat, Siti berhasil diselamatkan. Proses pemulangan Siti ke Indonesia tidak mudah. Tapi setelah beberapa bulan, dia akhirnya bisa kembali ke kampung halamannya. Saat melihat keluarganya kembali, semua rasa sakit Siti terasa sirna. Dani memeluknya erat, dan untuk pertama kalinya, mereka merasa utuh kembali. Kisah Siti adalah potret perjuangan banyak pekerja migran Indonesia yang seringkali menghadapi ketidakadilan. Mereka adalah pahlawan devisa yang seringkali menghadapi situasi sulit di negeri orang. Pesan ini bukan hanya untuk Siti, tapi untuk kita semua. Selalu berhati-hati dalam memilih jalan hidup dan jangan pernah menyerah pada harapan. Karena di balik malam yang paling gelap, selalu ada fajar yang menanti. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Semoga pesan dari setiap cerita bisa memberi inspirasi untuk kita semua. Jangan lupa ikuti terus kisah-kisah nyata yang saya bagikan dan selalu hargai setiap orang yang kita temui. Karena kita tidak pernah tahu bagaimana kehidupan mereka sebenarnya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru yang saya bagikan.